الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rahmat salam berlimpah pada Nabi Muhammad, benturkanlah sesama orang zalim menzalimi, selamatkanlah kami dari kezaliman mereka. Warga Nabi, sahabat penuh rahmat selamat. Banyak rupanya ciri-ciri kiamat ini. Kita terusin aja supaya kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha la taqumus sa'atu hatta tuttakhadzul masajid qanatir. Fala yasjudullaha fiha wa hatta yab'atsal ghulamu asy-syaikha baridan bainal ufuqain wa hatta yablugha tajir bainal ufuqain fala yajidu ribahan. Di antara tanda kiamat itu menjadikan masjid-masjid sebagai kantor. Jadi masjid tidak lagi jadi tempat sujud. Baik bersifat alami maupun diprakarsai. Dan untuk alami entah sudah berlaku atau belum, tapi yang diprakarsai sudah banyak di dunia. Dipaksa orang tidak boleh masuk masjid. Diprogramkan. Kita juga sudah pernah ngalami ya kemarin ya. Nah itu tanda kiamat namanya. Di masjid tidak boleh kita berkerumun, tapi di mall ya, nonton sepak bola ya, kita tetap karena memang kebijaksanaannya ada di tangan orang kafir. Dan kita umat Islam tidak mau menteliti sikap orang kafir yang sudah diinformasikan oleh Allah, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu tetap akan berupaya untuk menggiring kandang ya, dari muslim ke mereka. Nah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Nah, masjid juga tidak boleh digunakan lagi untuk yang bersifat ibadah-ibadah ghair mahdhah. Sekarang tidak boleh lagi baca Quran yang berurusan dengan politik di masjid. Ini sudah macam-macam. Tapi kalau di masjid itu yang datang adalah tokoh politik, boleh. Tapi kalau kiai yang bicara soal politik, nggak boleh.
Coba saja perhatikan. Wa hatta yab'atsal ghulam asy-syaikha baridan minal ufuqain. Kiamat akan terjadi manakala anak-anak muda memperdaya orang tua atau mempekerjakan orang tua menjadi kurir, menjadi pesuruh antara ufuk barat, ufuk timur. Udah banyak sekarang anak-anak muda yang sudah memprakarsai dan memperdaya orang-orang tua untuk jadi pesuruhnya. Bahkan orang tua ini tidak hanya umum, tapi orang tuanya sendiri ya, menjadi pelayan. Kalau kita sudah punya cucung, kita lebih sibuk ya, daripada anaknya untuk urus cucung. Wa hatta yablugha tajir bainal ufuqain wala yajidu ribahan. Dan kiamat akan terjadi manakala puncaknya para pedagang-pedagang ini antara ufuk barat, ufuk timur, tapi tidak mendapatkan keuntungan, tidak dapat keuntungan. Nah sekarang udah banyak terjadi Pak Haji. Dari hitung-hitungan nominal, usaha-usaha itu ada untungnya. Bukalah properti. Buka dulu kaplingan. Pasti ada untungnya. Buka lagi perumahan subsidi. Buka lagi perumahan non subsidi. Untungnya gede. Apalagi kalau sudah sampai ke real estate. Itu hitungan nominalnya besar. Tapi anehnya pengusaha-pengusahanya itu tidak memegang cash flow. Tidak punya duit. Ya. Punyanya aset aja. Aset di mana-mana tuh. Ayo. Aset sana, aset sini, aset situ. Punya, itu punya saya, itu punya saya. Tapi dia nggak punya cash flow. Banyak juga kita yang punya. Di Linggo punya, di Palembang punya, di Jakarta punya, ya. Tapi nggak terguna oleh kita. Banyak. Natijahnya, hasil akhirnya, meninggal dunia, dia nggak punya bekal. Nah, itu yang dikatakan tidak beruntung. Tapi dia punya tanggung jawab hisab. Karena terlalu banyak harta yang ditinggalkan, tapi tidak juga diarahkan untuk dapat keuntungan akhirat. Saya pernah nemukan orang meninggal dunia di dusun kami. Duitnya itu Pak Haji, ya dulu sampai sekarang juga masih ada. Saya transaksi di sini, nggak mau dikirim ke bank. Pokoknya disimpan aja. Di bawah lemari, di bawah ranjang, buat lagi. Pas dia meninggal dunia, duitnya dibuka, masih banyak, pada bolong dimakan. Dimakan ngengat. Sama kita juga duitnya banyak. Tapi nggak kepake oleh kita karena disimpan di bank. Justru yang pakai adalah orang kafir.
untuk ternak babi, untuk ternak apa saja lah, ya, buat minuman haram untuk bandar narkoba. Duit kita itu dipinjam dari bank, digunakan oleh mereka seperti itu. Makanya kalau kita terlalu pelit untuk urusan agama, umur udah dekat, mati, bahaya juga. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, wa huwa kinayatun an adamir rahbah fis shalah wa adamu tawqiris saghiril kabir wa adami al barakati fit tijarah li ghalabatil kizbi wal ghasyi ala tujjar. Hadis tadi itu adalah kinayah, sindiran tentang tidak adanya lagi demen sholat. Yang didemeni adalah nyari duit itu, nyari kemuliaan, nyari nama baik. Coba saja lihat, ya, negara ini nggak urus soal ubudiyah, itu nggak urus. Yang diurus apa? Ya politik, hukum, ekonomi, ya, itu yang diurus. Lalu kecerdasan, kesehatan, tapi didikan bangsa nggak terurus. Bangsa makin tak beradab. Padahal Pancasila kita mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab kepada Allah itu yang mempunyai negara ini tidak dididik bangsa kita ke sana. Cobalah itu. Perhatikan Ustaz Lantar. Adab kepada yang punya negara ini. Bahkan kita saking tak beradabnya mengatakan bahwa negara ini punya rakyat. Kenapa nggak disebutkan punya ketuhanan yang Maha Esa? Punya Tuhan yang Maha Esa. Tapi punya rakyat. Hukumnya hukum rakyat, bukan hukum Tuhan. Terbayang zaman dulu, masih sekolah dulu, kalau hukum itu hukum Tuhan, gitu, umat Islam dihukumi dengan Tuhan Islam, umat Kristen dihukumi dengan Kristen. Tapi ketika itu ada tokoh bangsa yang disebut guru bangsa, dia menolak. Islam diamalkan oleh Islam, Kristen diamalkan oleh Kristen, nanti akan terjadi eksodus agama. Nah, itu bayangan-bayangan mereka saja. Terus, man, ada yang nganter apa tuh, man? Ambil. Jadi kinayah. Wa adami tauqiris saghiril kabir. Jangan banyak-banyak sih. Ya, sedikit baik. Kasih 2 ekor. Ini juga kebanyakan di bawah sana, yang banyak. Dan sudah tidak ada lagi, ya, rasa hormat orang-orang muda terhadap orang-orang yang sudah dewasa. Nah, silakan sambil dimakan aja, menyantai. Ya. Jadi hadis tadi itu menyindir kepada kita, nggak ada lagi hormat anak sama orang tua, itu nggak ada. Anak itu dalam hatinya adalah memandang orang tua itu kau sosok yang berkewajiban. Itu.
untuk menyenangkan saya selaku anak, untuk bekerja buat saya. Begitu ya yang ada sekarang ini. Beberapa waktu yang lalu ada orang tua datang, saya sendiri juga heran gitu. Turun dari motor langsung nangis gitu. Nangis. Silakan duduk Pak, saya bilang, minum dulu. Minum. Udah lama terseguk-seguk, baru cerita bahwa dirinya diancam oleh cucunya. Gara-gara simpenan karet itu di sumurnya itu dijual. Gitu. Apa kata cucunya? Nenek bilang buat kebun, dagang, segala macam ini kan untuk anak cucu. Gitu dia. Nah, ya itu kewajiban nenek. Dan nenek sudah ngomong begitu. Saya sudah minta sama nenek, biaya kuliah saya ini nggak cukup. Nah, nenek punya duit jual karet. Cukupi dong katanya. Masya Allah. Itu loh terjadi Pak Haji. Di Linggau ini. Nah, Masya Allah. Nangis dia. Nangisnya yang paling berat itu bukan soal karetnya. Soal duitnya saja. Karena saya juga takut. Nah, akhirnya takut nenek itu sama cucu. Saya sudah kasih dia. Tapi harga diri saya itu nggak ada lagi di depan anak cucu. Begitu. Satu itu pengalaman. Ya karena sering di masyarakat. Dari sana, dari daerah Padang Tanding sana. Anaknya 4, 2 mondok di Mazra'illah. Yang tua dengan yang kedua nggak mondok sekolah. Dia bilang begitu juga. Bahwa boleh nggak saya membagi harta sebelum saya wafat? Loh, kenapa Pak? Saya tidak kepengen lagi ketemu anak saya yang kedua itu. Yang dua-dua orang itu. Biarlah harta saya bagikan sama anak 4 ini. Yang 2 yang mondok sini, yang 2 yang di sana. Saya akan kasih saja. Dan saya akan pindah ke Lubuk Linggau. Begitu. Nah jangan dibagikan semua sama anak itu. Nah biar saya nyari yang baru katanya. Cari kehidupan lain. Jangan Pak. Sampai bapak nggak dapat bagian tuh. Dia bilang, ya soalnya anak-anak itu nuntut bahwa saya ini selaku orang tua wajib membahagiakan anaknya. Biar saya mau ikut anak yang di pesantren ini aja. Ya Allah, seperti itu yang terjadi sekarang. Sudah mulai terjadi. Tanda kiamat ini sudah ada. Masya Allah ya. Dan juga sindiran soal usaha sekarang itu tidak ada keuntungan. Karena yang ada dosa semua. Berdagang lebih banyak dosanya. Gitu ya. Karena kebanyakannya berdagang ini adalah menipu. Kemudian juga berbohong sesama pedagang. Gitu. Coba di online sekarang ya. Wah, kita cari tas tangan lah gitu ya. Bagus nih yang topik di gambarnya itu kan. Di gambarnya itu. Pas datang, itulah yang terjadi sekarang itu. Insya Allah. Ini tanda-tanda kiamat. Jadi hadis tadi itu nyindir bahwa orang sudah nggak demen lagi sholat. Tapi lebih demen dengan
Orang tidak demen lagi sama Allah, tapi lebih demen sama harta Allah saja. Allah tidak lagi yang kemudian nggak ada rasa hormat dan juga nggak berkah hidup. Wa min hayati 'alan nasi zamanun hammathum butunuhum. Ya, wa syarafuhum atau himmatuhum butunuhum. Jadi, wa min hayati 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum darahimuhum wa dananiruhum ulaika syarrul khaliq la khalaqa lahum indallah. Insyaallah. Di antara kiamat juga, tanda-tanda kiamat juga akan datang ya satu zaman di mana manusia yang menjadi himmah tujuan besarnya adalah makan. Perut. Jadi tujuan hidupnya ini adalah perut. Gitu. Bukan tujuannya hati, bukan. Bukan tujuannya roh, bukan. Jadi perut saja. Nah, perut itu lebih dekat dengan bawa perut. Perut, bawa perut. Nah, Masya Allah. Kemudian kemuliaan mereka adalah punya-punya benda-benda itu. Walaupun itu tidak terpakai. Dia bangga, saya punya itu, punya ini. Itu. Coba ada enggak yang seperti itu? Wa qiblatuhum nisa'uhum. Lalu kemudian kiblatnya perempuan. Perempuan itulah kiblatnya. Yang kemarin kan ada disindir di situ. Dengan istri taat total. Perempuan dijunjung tinggi. Ya. Benar atau tidak benar asal perempuan taat. Kita pun nggak berani dengan perempuan itu. Tapi dengan emaknya kualat. Dengan istri taat, dengan emaknya kualat. Kemudian lagi dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat akrab. Bahkan tidak jarang ya, traktir sana, traktir sini. Tapi dengan bapaknya sendiri nggak open. Nah, itu tanda kiamat. Bahkan yang kadang-kadang nggak ingat sama bapaknya sendiri. Mas Ustaz Hasani, bapak kita jauh. Dalam seminggu berapa kali mengkontaknya? Kontak. Jangan kaget kita hidup hanya untuk istri. Istri wajib dong disayangi, dicintai, dilindungi. Tapi jangan ngalahkan bapak kita, emak kita. Kita anak lanang. Ya. Maka benar kata Ustaz Abdul Somad, mau nggak kamu jadikan istri saya, jadikan orang kedua? Orang pertamanya itu emaknya, bapaknya. Dapat duit berbagi, jangan tunjukkan istri kalau. Senangkan tuh orang tua yang masih ada. Bisa, asal kita bisa mendidiknya. Bisa, bahkan istri kita itu sendiri yang melayani emak kita kalau kitanya bisa. Ya. Dia itulah yang membayar rumahnya emak kita. Dia itulah yang ngatur bulanannya untuk belanjanya emak kita. Dia itulah yang ngatur rumah emak kita itu. Harus ada kulkas, harus ada. Bisa. Asal kitanya mau didik.
Tapi kalau kita nggak didik, kasihan mak kita. Habis kita hidupnya hanya untuk seseorang yang memang menjadi istri kita. Tapi kalau kita nggak mendidik, ya memang itulah kiblat kita. Wadinuhum, agamanya adalah duit mereka. Ya, seperti sekarang. Apa betul Indonesia itu negara panglimanya hukum? Apa benar tapi? Kayaknya panglimanya uang kayaknya ya. Bukan hukum. Uang di Indonesia. Tengok di YouTube nih yang berkaitan dengan Sambo mensambo ini. Masya Allah. Rupanya orang sudah menggenggam uang itu untuk membeli Indonesia. Hasil judi saja sudah ditabung 155 triliun. Ya. Kira-kira duit segitu tuh udah pernah lihat belum? Ada 155 triliun untuk membeli Indonesia, tidak dibawa untuk rakyat Indonesia, tapi dikasihkan sama oligarki. Kalau itu benar. Tapi kalaupun belum kita tahu benar atau tidak, sudah ada yang menjaminnya, sudah ada yang mengatakannya. Dan mereka ini sudah minta ya yang berkewenangan untuk dituntut itu. Ada nggak yang berani nuntutnya dengan uang? Kalau kiai ada yang berani. Walaupun ancamannya belakangan. Daging kiai itu kan pahit. Daging ulama, daging zuriat Rasulullah. Ya, daging orang soleh tuh kalau difitnah pahit, tunggu saja. Orang solehnya nggak melawan, Tuhannya yang melawan. Hati-hati. Berikutnya ulaika syarrul khalid. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk yang merambat di muka bumi ini. Nampaknya baik. Gagah, pakaiannya rapi, ya enggak? Nampak tempelan-tempelan banyak. Itu lahirnya baik. Tapi sebenarnya mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang merambat di muka bumi. La khalaqa lahum indallah. Dia tidak ada bagian sedikit pun dari Allah. Di dunianya juga, dia cuma ada senang tapi tidak ada tenang. Hatinya tetap risau, gelisah. Takut ketahuan rahasianya. Ternyata jebol juga. Jebol juga. Wa makaru wa makarallah. Innallaha khairul makirin. Dia menipu, dia mensiasati. Tapi siasat Allah lebih canggih. Jebol dia. Berhasil di satu tempat, konon yang disebut kilometer 50, gagal di tempatnya sendiri. Terbuka seluruhnya. Hati-hati. Ya. Raja Namrud menjadi bangkrut total oleh karena tidak hormat kepada orang yang dikasihi Allah. Nabi Ibrahim. Hanya lalat masuk di telinga. Lalat itu tidak mati-mati. Mati itu. Gara-gara lalat itu saja. Orang segagah itu. Kalau kita teliti-teliti, gara-gara tidak hormat sama orang yang dikasihi Allah, Nabi Ibrahim. Bahkan berlaku zalim. Begitu juga Fir'aun. Haman ya. Haman itu zaman siapa? Qarun. Haman zaman Fir'aun ya. Fir'aun
tentara Allah bergerak. Ya. Air menelan dia. Karena dia tidak hormat sama Nabi Musa. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Nah, Fir'aun ditenggelamkan dengan air, sedangkan Qarun ya ditenggelamkan ke dalam bumi. Itulah sebabnya seringkali nyari harta karun ya, dengan harta-hartanya. Ini sebenarnya contoh besar, bukan contoh kecil, tapi seringkali dikecilkan oleh kita. Gara-gara dia durhaka sama kekasih Allah, Nabi Musa. Siapa lagi? Abu Jahal. Ya. Abu Jahal itu, kata Nabi, biang kerok tuh, biang kebodohan itu. Tapi kalau kata rakyatnya, Abul Hakam. Gimana orang pinter, cerdik, konglomerat, oligarki, pimpinan perang. Nah, ya, yang bisa menghimpun tentara multi internasional untuk menyerang Nabi dalam perang Badar. Kapan lewat Abul Hakam, Abul Hakam. Omongannya jadi pedoman. Walaupun nggak berharga. Sekarang kan ada juga omongan-omongan yang nggak berharga tapi dianggap layak diterjemahkan, layak ditafsiri. Karena dianya berkuasa di suatu partai. Itulah Abul Hakam. Namanya kan Umar atau Amr bin Hisham. Abul Hakam kata rakyatnya. Kata Rasulullah bukan, Abu Jahal. Mati nih ya, dibunuh oleh mantan budaknya sendiri yang sudah masuk Islam. Terhina dia. Dan dimakamkan seperti makam binatang. Digali ya, tanpa lahat, tanpa lempar aja sih. Rasulullah datang, tanya, ma wajadtum mir rabbikum, apa yang kamu dapat dari Tuhanmu? Kata Rasulullah, saya sudah dapat. Tentara sedikit dikasih kemenangan. Sedangkan kamu sudah mati. Apa yang kamu dapat dari Tuhanmu? Itulah kata Sayyidina Umar. Lah Rasulullah dia kan sudah mati. Kenapa dia omongin begitu? Kata Rasulullah, dia lebih tajam pendengarannya daripada pendengaranmu sendiri. Makanya disitulah jadi dasar ada yang mau mentalkinkan itu. Jadi jangan dianggap sama hidup kita sama hidup mereka. Beda alam, beda kondisinya, beda sistemnya. Begitu. Insya Allah. Tidak ada bagian dia di dunianya, apalagi di akhirat nggak akan ada bagian orang-orang yang seperti itu. Terakhir, bukan terakhir. Waktu kita udah. Berikutnya, wa minha la tadhhabul ayyamu wal layal hatta yahlaqal Qur'an fi sadri aqwamin min hadhil ummah kama yahlaqus siyab. Kiamat itu nanti akan terjadi dengan diawali atau pada tidak akan hilang ya. Wa minha la tadhhabul ayyam wal layal. Tidak lepas hari-hari dan malam-malam kecuali Al-Qur'an itu makin lepas pula setiap hari. Al-Qur'an itu luntur dari dada manusia. Yang ada dari mulut dan otak. Tapi dari imannya luntur Al-Qur'an. Gitu. Hafalan rame. Wong ngafal Quran itu. Ya, bukan berarti ngafal Quran itu tidak bagus. Tapi kalau cuma
Quran itu ada di mulut, ada di otak, tidak melewati tenggorokan, tidak masuk ke dalam hati, hati-hati. Ada hadisnya itu. Jadi bahaya juga. Apalagi sampai nanti sudah hafal nggak dipelihara. Itulah sebabnya Ustaz Asani, di pondok kita ini tidak diwajibkan ngafal yang sebanyak-banyaknya itu. Ustaz, ya, jangan dipaksakan anak ngafal. Tapi jangan nggak punya hafalan. Karena itu hafalannya yang paling pokok di pondok kita ini cuma ngafal juz amma, juz 30. Plus 4 surat pilihan. Sudah itu ngamal wirid, supaya ada genggaman. Seperti wirid auradul hadi. Jadi kalau kita habis sholat duduk baca wirid. Gitu. Tunggu saja, wirid pasti ada hikmahnya. Orang tuh rajin baca Quran, muncul hikmahnya. Rajin menyayangi ibu bapaknya, muncul hikmahnya. Wirid puasa Senin Kemis, muncul. Wirid baca tahlil, wirid baca zikir, baca tasbih, akan muncul hikmah. Kalau menurut saya, ya, saya datang ke Lubuk Linggau, tidak bawa apa-apa. Tapi kemudian saya punya beban, ya, untuk membangun Mazra'illah. Belukar di situ, sarang babi juga dulu. Di tengah-tengah orang yang, mohon maaf, saat itu agak susah nyari orang sholat. Masjid yang ada kita jumpai itu isi tai kelelawar. Bagaimana saya harus memulai? Nggak ada modal, tapi ada keyakinan saya punya wirid. Kata guru saya, dan saya juga punya dalilnya, kalau dibaca ini akan ada hikmah yang datang. Betul aja. Nah ya, betul saja. Jadi wirid-wirid itu penting. Nah, makanya ya cukup baca itulah apa? Juz 30 saja. Kalau sudah hafal jadi imam, woi, hebat itu Ustaz. Ya. Sekedar untuk memenuhi kebutuhan ubudiyah. Syukur sampai dikaji dalam-dalam, karena di dalam juz 30 itu bicara tentang metafisika. Apa? Metafisika. Bicara tentang kehidupan sesudah mati. Contohnya kan, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila terjadi goncangan, bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, kiamat maksudnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya. Ya. Laut tumpah. Wa qalal insanu ma laha. Manusia kebingungan saat itu, bertanya sana, bertanya sini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, diceritakan berita kehidupan dan statusnya masing-masing. Itulah ayat-ayat. Jadi kita cukup 1 tahun menghafal Al-Quran, sudah itu baca kitab, supaya ngerti, karena ilmu itu ada di kitab ini. Nah, sekarang ini kita ngeri juga tuh, bukannya kita, maaf ya, ganti salah paham. Banyak rumah-rumah tahfiz didirikan bukan orang yang punya sanad hafal. Didirikan oleh pengusaha, didirikan oleh orang yang punya duit. Bukan nggak bagus. Tapi kalau berkaca kepada Rasulullah, saudara, Khalid bin Walid itu jadi jenderal pada zaman jahiliyah. Begitu dia masuk Islam, tidak disuruh ngurus masjid. Tetap dia jadi jenderal. Jadi kalau ada pengusaha yang insaf, taubatnya bukan
membuat pesantren. Wong dia nggak punya sanad, nggak nyambung. Kalau mau tolong tuh yang punya sanad, kiainya nian. Kalau dianya sendiri yang membangun pesantren, takut pesantrennya tidak ada sanadnya. Gitu. Bupati kerjaannya tuh memang waktu kecil dulu rajin baca Quran, waktu muda sering khutbah. Kalau sudah jadi bupati jangan jadi pengkhotib lagi. Ini sudah jadi bupati azan. Lukman nganggur. Dia itu ibadahnya keliling, tengok jalan botak. Nih, gitu loh. Tengok fakir miskin, janda-janda. Janda apa? Jadi janda muda. Janda-janda tua. Itulah gawainya bupati. Jangan azan lagi, khutbah lagi, ngajar ngaji lagi. Biar Ustadz Hasani aja yang ngajar. Orang kaya-kaya bangunnya apa? Buat sistem ekonomi muslim. Untuk apa namanya? Mengatasi persaingan adanya Alfamart. Segala macam. Itu mestinya. Ini rame-rame buat rumah tahfiz. Akhirnya dia ngandelin tenaga. Tenaga itu sendiri dia tidak dites. Orang dia tidak ngerti. Saya temukan di Musirawas beberapa tempat. Guru ngajinya itu hafal, tapi nggak fasih. Tapi karena pimpinannya tidak ngerti, oke saja. Nah itu. Di wisuda pula. Di wisuda itu. Dites. Bismillahirrahmanirrahim. Mending bener. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kan nggak benar bacaan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lancar. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah. Batas itu lancar. Padahal bacaan itu sendiri kalau dibacakan Fatihah jadi imam nggak sah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya nggak sah sholatnya. Jadi imam. Tapi dikatakan tahfiz. Karena siapa? Yang punyanya pengusaha. Tidak nggak ngerti dia. Pokoknya tamat pesantren taruh situ. Padahal yang bagus pengusaha itu ajarin umat Islam berdagang. Kalau nak insaf. Ya. Itu sajalah kajian kita. Ini tanda-tanda kiamat. Nah, seperti itu yang terjadi. Nah, ada sedikit lagi belum tamat hadis tadi. Wa yakuna masiwau ajabalahum. Tapi yang anehnya selain Al-Qur'an dikagumi oleh mereka itu. Nah, omongan ketua ini, ketua itu. Nah, itu yang dikaguminya. Undang-undang ini, peraturan ini walaupun bertentangan dengan Al-Qur'an, itulah yang dihebatkan. Wa yakunu amruhum tam'an kullahu. Urusan-urusannya itu menjadi ketamakannya. La yukhalitahu khaufun in qassara fi haqqillahi ta'ala. Ya. Di dalam urusan-urusannya itu berdasarkan ketamakan saja, tidak ada rasa campur untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda kiamat. Cita-cita berhasil, aman, walaupun itu dengan keharaman dan sebagainya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ija'alna min ibadikas salihin wa wafiqana li ta'atika wa tibai rasulik wal birri bi walidina wa husni talaqi masyayikhina wa ja'alna min hukama'i al muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ngaji terus udah makan nasi pisang goreng bergabung sih lah.